Udah mulai ragu ya mau ketemu pacar lo? Halo guys, dimanapun kalian beradu, yang kabarnya pasti bonyok-bonyok. Kembali lagi bersama saya Rose. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre romantisme berjudul Love of Fate, yang rilis pada tahun 2021, dibintangi oleh Feby Rastanti kakak tiri saya dan Pradikta Wicaksono. Film ini menceritakan tentang memperjuangkan perasaan. Tidak usah waiting lagi, mari kita simak alur filmnya. Baru kamu pesen ya? Mau kapot pesennya udah datang. Nanti siang bos. Di meja pojok sana udah pesen Pak Heri sama tim. Di awal diperlihatkan dua barista yang bernama Arjuna dan Wisno. Wisno ini pemilik kafe, Juna sebagai karyawan. Dan ini Nisa. Nisa adalah sahabat Wisno, pemilik kafe tersebut. Pagi barista hit. Kan gue gak dekat sih. Kafe ini udah buka mau setengah. Nisa meminta Wisno menemaninya pergi ke Wonosari untuk menemui pacarnya. Di sini pacar Nisa tinggal di Wonosari. Dia seorang dokter yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Gak ada lagi yang nemenin gue. Kakek gue sih hasil orang sana. Karena alasan sibuk, Wisnu tidak bisa menemani Nisa pergi ke Wonosari. Akhirnya Wisnu meminta Juna untuk menemaninya. Di sini Nisa dan Juna belum mengenal satu sama lain. Juna menemani Nisa ke Wonosari. Di perjalanan mobil Nisa mogok. Karena hari sudah mulai gelap, akhirnya mereka harus menunggu esok pagi. Tiba-tiba ada seorang aki-aki yang menghampiri Nisa. Pagi harinya Juna sudah menemukan bantuan untuk membawa mobil Nisa ke bengkel. Mobil gue ditarik banget. Ternyata yang membantu mereka adalah aki-aki yang tadi malam menghampiri Nisa. Aki-aki ini berniat baik untuk membantu, karena semalam Nisa kaget dengan kedatangan aki-aki itu yang secara tiba-tiba. Nisa ketakutan dan mengira kakek itu ingin berniat jahat. Makanya saya datang ke sini mau menolong dia. Ini buat bayar sapinya lah. Tapi doyan. Setelah sampai di bengkel, akhirnya mobil Nisa harus menginap 3 hari karena rusak parah. Di sini juga menyewa Vespa milik bengkel untuk melanjutkan perjalanan. Nyesel gue udah setuju sama ide gila lo ini. Dasar manipulatif. Di tengah perjalanan Nisa dan Juna kehujanan dan meneduh di rumah warga sekitar. Beruntungnya di sini ibu pemilik rumah sangat baik, memberi tumpangan untuk istirahat dan menyuruhnya menginap, sembari menunggu bajunya kering. Ibu itu mengira bahwa mereka adalah pasangan suami istri, dan menyuruhnya tidur satu kamar. Tapi pada akhirnya Juna tidur di ruang tamu. Gue sama lo nikah. Aduh, gak mungkin. Pagi harinya mereka bangun, tiba-tiba ibu pemilik rumah jatuh sakit. Juna dan Nisa membawanya ke rumah sakit dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Nisa mulai ragu untuk menemui pacarnya. Akhirnya mereka berhenti sejenak di pantai dan Juna menghiburnya. Udah mulai ragu ya mau ketemu pacar lo? Setelah sampai di Wonosari, akhirnya Nisa bertemu dengan pacarnya. Tujuan Nisa di sini untuk menanyakan kepastiannya. Mas, kapan aku dinikahi, Mas? Juna. Dia karyawannya Wisnu. Gue muter-muter dulu ya. Ntar kalau ada perlu apa-apa, telepon aja. Karena pacarnya belum siap dan sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dia tidak bisa memberi kepastian. Juna di sini yang sebenarnya dari awal sudah naksir terhadap Nisa mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Namun Nisa tidak suka dengan cara Juna yang seperti itu. Lo berhak dapat orang yang lebih menghargai lo. Oh jadi itu tadi cara lo ngargain gue. Terus gue ngelakuin perjalanan ini sendirian aja. Akhirnya mereka pulang.
Sesampainya di rumah, Nisa langsung masuk dan Juna menghitung sampai 3. Berharap Nisa balik badan, namun kenyataannya Nisa mengabaikan Juna. Beberapa hari kemudian, pacarnya Nisa datang ke rumah Nisa, dan dengan emosinya karena Nisa takut diambil Juna, akhirnya dia melamar Nisa. Saya mau melamar Nisa. Nisa, kamu mau ya jadi istrinya Adit? Kami menerima lamaranmu. Terima kasih. Mereka mulai mempersiapkan pernikahannya. Di sini calon suami Nisa ternyata juga bersahabat dengan Wisno pemilik kafe itu. Jadi gini guys, Nisa dan calon suaminya sahabatan dengan Wisno sejak lama. Setelah sampai di kafe, mereka berdua memberikan undangan pernikahan kepada Wisno. Wisno memanggil pelayan agar melayani mereka berdua. Nisa dan calon suaminya mengira pelayan itu adalah Juna, yang ternyata Juna di sini sudah resign dari kafe semenjak pulang dari Wonosari. Juna galau guys. Mas bro. Ya bos. Resi satu, cappuccino satu. Oke bos ya. Karena Nisa pasti cappuccino. Karyawan lo yang namanya Juna mana, Wis? Kok nggak kelihatan? Habis itu dia tuh resign loh. Calon suami Nisa mengantar Nisa pulang, yang sebelumnya calon suami Nisa ini sudah janjian makan malam dengan orang tua Nisa. Tiba-tiba calon suami Nisa dapat kabar bahwa di Wonosari banyak warga yang keracunan. Akhirnya calon suami Nisa harus pergi ke rumah sakit. Mau tidak mau calon suami Nisa harus mengabaikan makan malamnya bersama orang tua Nisa, yang membuat Nisa sedih. Dok, satu kampung dok keracunan dok. Kampung? Iya. Di hari berikutnya Nisa mulai mempersiapkan baju pengantinnya sambil menunggu calon suaminya itu. Setelah calon suaminya sampai, lagi-lagi dia harus ke rumah sakit dan tidak bisa menemani Nisa. Di sini calon suami Nisa yang sebenarnya belum siap menikah menceritakan, dia melamar Nisa karena waktu itu dalam keadaan emosi karena Nisa takut diambil Juna. Calon suaminya membatalkan pernikahannya dengan Nisa. Nisa merasa hancur karena telah dipermainkan. Ini gak akan kejadian ya, Dit. Aku kebawa emosi. Kamu ngelamar aku karena emosi. Ia pun pergi ke pantai di mana tempat Juna menyendiri. Akhirnya Juna datang untuk mengungkapkan perasaannya lagi, karena Juna sudah mengetahui calon suami Nisa membatalkan pernikahannya. Nisa yang sebenarnya juga ada rasa terhadap Juna, akhirnya Nisa menerima Juna sebagai pacar. Sini sendiri. Ternyata aku jatuh cinta sama cowok lain. Bukan sama aku kan? Padahal aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, jangan pernah berharap kepada orang yang belum tentu bisa menjadikan kita pasangan seumur hidup. Ros di sini pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.